Apa sih yang bikin orang itu kolesterolnya menjadi tinggi? Sebetulnya kalau untuk kolesterol tinggi itu tuh lebih banyak dari asupan luar ya. Jadi dari intake makanan yang mengandung lemak dan kolesterol berlebih. Pertama, jadi diet yang nggak seimbang. Terus Hmm. kemudian juga gaya hidup yang sedenter. Jadi gaya hidup inaktif, jarang olahraga. Terus kemudian juga stres dan juga kurang kurang istirahat, kurang tidur gitu. Berarti banyak ya dok ya Dan faktornya ya? ya, jadi kalau gimana kalau untuk faktor keturunan atau genetik, memang ada beberapa kondisi kelebihan kolesterol atau hiperkolesterolemia yang dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik. Tapi itu pun pemeriksaannya juga nggak bisa kita dari pemeriksaan lab darah yang biasa Hmm. itu kolesterolnya tinggi di usia muda. Oh iya, karena keturunan gitu belum tentu juga. Gitu. Oke dokter, tadi udah disinggung nih dok usia muda. Dari pengalaman saya nih dok memandu podcast ini bersama Tribun Health itu memang banyak penyakit itu yang trennya yang dulunya diderita oleh orang tua sekarang semakin muda gitu. Apakah hal ini juga terjadi pada kolesterol tinggi dokter? Iya, 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 iya. Kaitannya sama gaya hidup ya. Gaya Iya. hidup yang itu tadi diet nggak seimbang, terlalu terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji, ultra processed food gitu ya. Terus kemudian kurang serat, kurang protein, kemudian asam lemak eh, mengandung asam lemak bebas, terus kemudian gaya hidup yang nggak aktif, jarang olahraga, itu tadi. Jadi memang perubahan gaya hidup ke arah yang lebih sedenter atau inaktif itu sangat-sangat mempengaruhi tren penyakit kardiovaskuler di zaman sekarang. Mungkin kalau dulu orang kena serangan stroke atau orang kena serangan jantung, mungkin kalau laki-laki biasanya kita tarik di faktor resikonya di atas usia 40 tahun. Iya. Tapi sekarang makin ke sini banyak yang usia 20-an, 30-an itu udah datang ke rumah sakit ke IGD dengan keluhan eh, nyeri dada dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, oh dia ternyata kena serangan jantung. Walaupun mungkin dia eh, rajin olahraga atau mungkin dia nggak merokok gitu ya. Tapi itu eh, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ya itu tadi paling banyak adalah perubahan gaya hidup yang semakin inaktif tadi. Berarti meskipun kita mungkin masih menjaga olahraga dokter, tapi di sisa waktunya itu ya rebahan aja sambil scrolling itu juga berpengaruh buruk juga ya dok ya? Ya, jadi kalau untuk olahraga sendiri itu yang disarankan atau direkomendasikan adalah minimal, minimal Hmm. paling enggak 150 menit dalam satu minggu. Terserah mau dibaginya apakah 30 menit, 30 menitan dilakukan dalam 5 hari, atau mungkin eh, 1 jam, terus kemudian sisanya sisa menitnya itu intinya ketika di total itu minimal paling tidak 150 menit dengan intensitas moderate. Jadi bukan intensitas tinggi ya. Apalagi Hmm. kalau misalkan kayak mungkin sekarang banyak ya event-event race mungkin apa race lari kayak gitu. Padahal Ya. sehari-harinya nggak pernah olahraga. Terus karena FOMO aja tuh ikut ikut race gitu. Padahal nggak pernah latihan. Yang itu justru eh, lebih menempatkan si subjek-subjek itu atau pasien itu dalam resiko kardiovaskuler yang lebih tinggi. Kan sekarang banyak tuh kita dengar mungkin dari berita ada ada orang ikut race, Ya. tahu henti, jantung mendadak, pingsan gitu ya, karena terlalu memaksakan. Itu juga nggak baik. Jadi memang untuk aktivitas fisik atau olahraga itu ada sarannya tersendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.